Pemda Kabupaten Cirebon memang perlu ada kesimpulan bersama untuk menentukan berapa besar biaya yang harus kita tanggulangi mengenai terkait dengan masalah bencana puting beliung yang ada di Kabupaten Cirebon, karena puting beliung ini kan bencana yang sifatnya sementara ya, tidak terjadi berulang-ulang, dan kalaupun ini bencana hanya terjadi satu kali, sehingga tanggap darurat ini yang paling penting yang harus segera dilakukan oleh Pemda maupun Forkopimda. Nah, Pak Dandim alhamdulillah sebagai IC Commander di lapangan sudah melakukan gerak cepat, dan BPBD pun sama dengan Tagananya. Insya Allah dalam waktu secepatnya saya akan membantu Pemda Kabupaten Cirebon untuk sesegera mungkin mengantarkan surat yang sudah dibuat oleh Pemda yang ditandatangani Pak Bupati, khususnya mengenai tanggap darurat yang disiapkan oleh Pemda ini per tanggal berapa, kemudian berapa banyak rumah-rumah yang menjadi korban dari bencana puting beliung tadi, karena bantuan anggaran yang dari dana siap pakai yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi tidak boleh lebih dari waktu yang sudah ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Cirebon. Jadi kalau tanggap daruratnya 7 hari, maka surat itu harus masuk sebelum 7 hari. Sehingga uang itu bisa masuk dan bisa segera mungkin dicairkan. Karena kalau misalnya suratnya disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi setelah tanggap daruratnya selesai, dianggap kita mengada-ngada kayak gitu. Jadi tidak tanggap darurat. Nah, insya Allah nanti saya akan berbicara khusus dengan kawan-kawan stakeholder yang menanggulangi masalah bencana tadi, dan kita akan putuskan dalam waktu jangka pendeknya yang harus sesegera mungkin dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon, termasuk dengan Forkopimdanya, bagaimana jangan sampai terjadi, mohon maaf ya, ada prahara berikutnya, karena pada saat terjadi bencana dan sekarang dalam COVID, kemudian kita melakukan penanganan dengan serampangan tanpa melakukan prokes yang sudah ditetapkan, dikhawatirkan dengan kondisi pancaroba penyakit di mana-mana justru akan timbul klaster baru setelah penanganan bencana. Nah, ini yang juga harus menjadi perhatian kita bersama. Prokes yang harus tetap segera mungkin dilakukan dalam rangka menanggulangi bencana puting beliung, kemudian tidak menimbulkan bencana baru. Yang berikutnya, dalam waktu secepatnya BNPB tadi sudah saya hubungi, dan kita akan melakukan FGD bersama-sama dengan semua instansi vertikal yang menyangkut dengan masalah bencana. Di dalamnya ada Kementerian PUPR, kemudian ada Kementerian ATR atau BPN, kemudian ada BBWS Cimanuk Cisanggarung, kemudian nanti kita akan undang juga Pemda Kabupaten Cirebon dengan melibatkan Bapedanya juga, BPBD-nya juga, PUPR-nya, kemudian Kimrumnya, kemudian Muspidanya juga akan saya undang, terutama dari, mohon maaf, dari kepolisian, dari Pak Dandim, terus Pak Kapolres, dari Babin Kantipnas, Babinsa, di wilayah-wilayah yang memang potensi bencana di Kabupaten Cirebon ini sangat tinggi. Dari 40 kecamatan kan tidak semua bencana, tapi kita akan lihat dari 40 kecamatan ini kira-kira yang urgent dan harus sesegera mungkin diselesaikan itu kecamatan mana saja. Dan nanti pada saat kita duduk satu meja itu kita bisa menentukan roadmap penanggulangan mitigasi bencana untuk Cirebon ini dalam jangka pendek apa saja yang akan dilakukan, menengahnya apa, dan jangka panjangnya seperti apa. Jangan sampai bencana itu, mohon maaf, warisan yang dilakukan terus menerus. Jadi sebetulnya saya dan Pak Dandi malu tadi juga ngobrol-ngobrol, datang ke sini ternyata ini sudah dari tahun-tahun yang lalu. Wah, salah juga kita datang ke sini gitu. Dengan bahasa mereka kita sudah biasa, tetapi kan sebetulnya menampar kita, pemerintah, terutama saya juga. Seolah-olah kok masyarakat menganggap itu sudah biasa, berarti ada yang salah dengan kami. Nah, kesalahan inilah yang harus sesegera mungkin kita selesaikan oleh saya, Pak Dandim, Pemda Kabupaten Cirebon, dengan Pak Bupati, duduk satu meja, melibatkan unsur semua stakeholder, termasuk mungkin menurut saya, yang sangat terpenting itu peran akademisi dengan, mohon maaf, pimpinan redaksi pun akan saya undang. Kenapa? Untuk mengetahui berapa besar kepedulian masyarakat Cirebon terhadap masalah mitigasi bencana, itu harus melibatkan juga media massa. Pemret, redaksi yang ada di, baik itu media online, media cetak yang ada di wilayah Ciawi Majakuning juga harus dilibatkan, dan mereka pun harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi jangan sampai saat terjadi bencana masyarakat tidak tanggap ya, tidak sigap gitu. Minimal early warning deh. Oh, kalau terjadi bencana banjir, kalau kita sudah lihat dari kejauhan
bakal hujan gitu kan, tanda-tanda mereka sudah tahu nih, terutama di daerah yang memang setiap tahun langganan banjir. Dia sudah mulai mengamankan barang-barang yang terpenting, kemudian dia melakukan evakuasi lebih dahulu lah, daripada nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, mitigasi resiko bencana inilah yang sebetulnya kita bisa lakukan bersama, termasuk ya tadi saya bilang dunia pendidikan, bagaimana peran dari rektoral. Kita tahu yang namanya akademisi dunia pendidikan perguruan tinggi di Cirebon ini kan banyak. Kenapa tidak KKN-nya mereka juga dilakukan di daerah-daerah yang potensi bencananya sangat tinggi? Mereka kan bisa membantu juga di situ, pengabdiannya mereka, mengimplementasikan tridharma perguruan tingginya mereka. Bagaimana mereka belajar, kemudian mereka melakukan penelitian, dan yang terakhir adalah pengabdian. Nah, ini bisa dilakukan bersama-sama, kemudian dibuat roadmap-nya seperti apa, nanti Bapeda tinggal membuat perencanaan yang matang. Oh, kalau nanti dari Stikes, mungkin KKN-nya akan kita dahulukan di kecamatan yang memang tingkat kesehatannya sangat rendah. Atau mungkin nanti yang mungkin dari Fakultas Ekonomi menyangkut dengan UMKM, mungkin akan kita biarkan mereka KKN-nya di daerah yang memang punya potensi kreativitas home industry atau apa. Nah, sebetulnya kan pemerintah daerah sangat diuntungkan. Tidak semua harus dibiayai oleh APBD, tidak harus semua dibiayai oleh APBN. Tetapi bagaimana melibatkan mereka, dunia pendidikan, dan dunia pendidikan pun saya rasa mereka akan appreciate karena merasa ilmu mereka dipergunakan oleh pemerintah. Apalagi saya sebetulnya malu juga dengan Pak Dandim pada saat bencana di Gunung Sari yang langsung sigap duluan kawan-kawan TNI. Sayanya yang telat datang, mohon maaf ya Pak ya. Jadi ya, Pak Fauzan juga, Pak Alex juga ada. Jadi memang Pak Alex dengan Pak Dandim sudah berkoordinasi. Yang paling terpenting di daerah yang setiap tahun terjadi banjir, terjadi bencana langganan, itu yang akan kita dahulukan. Karena tidak ada yang tidak bisa dilakukan kalau memang kita punya niat yang sama. Dan satu hal tidak bisa dilakukan sendiri, harus melibatkan semua unsur. Dan saya siap melakukan. Satu lagi, untuk persoalan banjir sendiri, sejauh mana sih koordinasi dengan BWF? Kayaknya nggak sinkron. Ya, nanti mungkin kita akan melakukan dengan FGD yang akan dilakukan oleh BNPB pusat, melibatkan juga aparat penegak hukum, dunia media, pendidikan, pemerintah daerah. Ya. Gimana? Ya, dunia usaha pun mungkin kita akan libatkan juga. Karena mohon maaf, CSR pun sangat menguntungkan. Dan saya sebetulnya ingin sekali mengetuk para pelaku usaha BUMN yang memang dia melakukan eksploitasi, kemudian eksplorasi di daerah Cirebon. Pada saat terjadi banjir, bencana puting beliung ini harusnya mereka dong yang proaktif ke kita. Ada Pertamina, bantu dong Pak Dandim. Kalau dulu penyebabnya kan itu. Ya, BPB ada PLTU, ada Indosemen, ada RNI. Pada saat terjadi bencana seperti ini, masa kita dibiarkan seperti ini gitu kan. Jadi sebetulnya kita mengetuk juga. Nah, untuk mengetuk itu bukan cuma Pak Dandim bicara, tetapi media pun bantu kami dong untuk mempublikasikan agar mereka juga. Sebetulnya keinginan saya Pak Dandim, Pak Alex, kemudian Pak Hartono hadir pada kesempatan sore hari ini merumuskan apa yang terbaik untuk rakyat Cirebon ke depan. Jangan sampai bencana ini menjadi langganan buat mereka. Yang kedua, mengajak semua elemen masyarakat, stakeholder, agar bisa bergotong royong bersama-sama kita semua. Jangan nunggu kita panggil, tetapi sudah terketuk dengan sendirinya. Oke. Oke.